Halo teman pemilih, selamat datang kembali di Ngopi Dulu, Ngobrol Pintar Demokrasi dan Kepemiluan. Pada hari ini kita akan membahas topik yang penting banget nih dalam pemilu, yaitu mengenai sinergitas antara KPU dan Bawaslu dalam mewujudkan pemilu yang demokratis. Mungkin teman pemilih pernah merasakan hal-hal yang kayak, wah ini kayaknya nggak benar deh, cuman kan bingung ya kita harus bagaimana. Nah, pada episode kali ini mari kita kupas bareng dan telah hadir bareng kita bersama ini narasumber dari Bawaslu Kabupaten Bandung, yaitu Pak Denny Jailani. Halo Bapak. Halo. Selamat datang di Ngopi Dulu. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mungkin Bapak boleh menyapa dulu nih teman pemilih yang sedang menyaksikan. Halo teman pemilih, selamat menyaksikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyimak dan bisa mengambil hikmah dari apa yang nanti akan kita perbincangkan. Ya, wah senang banget nih Pak, Bapak telah hadir bersama kita pada hari ini. Nah Pak Denny, selama proses penyelenggaraan pemilu kan KPU dan Bawaslu itu memiliki peran yang berbeda ya Pak, cuman kan saling melengkapi. Nah boleh nggak sih Pak secara singkat gimana sih bentuk sinergitas antara KPU dan Bawaslu itu dalam menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil nih Pak? Terima kasih sahabat pemilih, bahwa kita perlu ketahui bahwa di negara kita lembaga yang mempunyai peran atau tugas melaksanakan pemilu ada 3. Pertama, KPU sebagai pelaksana teknis, kedua Bawaslu sebagai pengawas dari pelaksana teknis itu, dan juga DKPP. Ini mempunyai peran yang masing-masing, punya tugas masing-masing dan fungsi masing-masing. Tadi saya sampaikan bahwa KPU sebagai pelaksana teknis, artinya KPU punya kewajiban melaksanakan apa tahapan dari semua tahapan, dan Bawaslu punya kewajiban juga untuk mengawasi. Maka di sana perlu sinergitas. Jangan sinergitas itu kan juga kita perlu pahami, bukan berarti kita saling menutupi, justru bukan. Bagaimana supaya pemilu ini sesuai dengan harapan KPU dengan kita kan dengan undang-undang yang sama. Iya Pak. Undang-undang yang sama kan kita. Cuman kalau KPU nanti dijabarkan lagi ke PKPU, Bawaslu juga punya Perbawaslu. Artinya kami Bawaslu bisa mengawasi, peran kami mengawasi bagaimana PKPU apakah sudah sesuai atau tidak, atau pelaksanaannya dari PKPU itu. Wah menarik banget ya Pak. Jadi kolaborasi antara dua lembaga ini itu sangat penting ya Pak dalam kunci biar pemilu itu tuh jujur dan adil ya. Betul. Oke, mungkin ada juga nih Pak masyarakat yang mengira KPU dan Bawaslu itu tuh sebenarnya sama nih Pak. Cuman kan dari segi peran kan beda ya Pak. Mungkin bisa sedikit nih Pak perbedaan yang mendasar antara tugas KPU dan Bawaslu. Kalau perbedaan dan persamaannya jelas. Persamaannya adalah sama-sama penyelenggara pemilu. Ya, benar. Punya tanggung jawab untuk mensukseskan pemilu maupun pilkada. Perbedaannya tadi saya sampaikan bahwa KPU itu pelaksana teknis. Dan kami Bawaslu itu sebagai pengawas dari semua tahapan-tahapan teknis itu. Jadi tidak heran jika kami setiap tahapan-tahapan KPU yang dijabarkan dengan yang nanti ada PKPU, kami hadir di sana untuk memastikan apakah pelaksana teknis yang dilakukan oleh KPU dan ring-ring itu sudah sesuai dengan regulasi atau tidak. Oke, gitu. Pak. Nah, jadi gitu teman pemilu. Jadi intinya KPU itu yang menyelenggarakan, sedangkan Bawaslu itu yang mengawasi ya Pak. Sama-sama menyelenggarakan. Oh, sama-sama menyelenggarakan. Cuman KPU pelaksana teknisnya. Ya, pelaksana. Oke, baik. Ngomong-ngomong nih Pak soal pengawasan, nih saya penasaran nih, ruang lingkup pengawasan Bawaslu itu sebenarnya itu sejauh apa sih Pak? Jadi apa sih peran penting Bawaslu di setiap tahapan pemilu itu Pak? Kalau tugas Bawaslu itu di hampir setiap tahapan. Sekarang saja katakan sekarang non tahapan ya. Sekarang sedang tidak non tahap, tapi KPU sedang melakukan DPB. Kami juga mengawasi di sana. Bagaimana DPB, bahkan kami melakukan, artinya di setiap tahapan kita perlu. Kenapa kita perlu mengawasi? Karena tadi barangkali nih ada KPU, ada tugas-tugas KPU yang bukan luput ya. Artinya perlu kami koreksi atau perlu kami ingatkan. Jangan sampai terjadi sekarang nih, masih jauh kan pemilu ya. Tapi dari sekarang DPB sudah. Kenapa? Karena kami jangan sampai nanti ada masyarakat yang hilang suaranya, maka kita implementasi bareng-bareng.
KPU melaksanakan silakan, kami juga akan mengawasi. Oke, baik Pak. Jadi ternyata pengawasan itu tuh dimulai dari awal ya Pak. Jadi bukan di tahap pencoblosan saja ya. Bukan, di setiap tahapan. Iya, benar-benar mengawal dari seluruh proses yang ada. Betul. Oke, Pak. Sekarang saya pengen nanya sesuatu yang bikin masyarakat bingung nih Pak. Kayak misalnya nih masyarakat menemukan dugaan pelanggaran, cuman apa sih tahap pertama yang harus dilakukan? Apakah langsung melapor ke kantor Bawaslu atau gimana sih Pak teknisnya? Oke, kebetulan saya di bidang penanganan pelanggaran ya. Kita sampaikan untuk masyarakat sahabat-sahabat pemilih bahwa setiap ada regulasi dimungkinkan ada semacam pelanggaran terhadap regulasi itu, kan begitu ya. Maka perlu diketahui bahwa dalam pemilu ini kita mengenal minimal 3, bahkan bisa jadi 4 yang disebut dengan pelanggaran. Ya, ada 3 lah. Pertama ada pelanggaran pidana, kedua ada pelanggaran kode etik, ketiga ada pelanggaran administrasi. Dan bahkan nanti kita bisa menemukan juga ada penanganan hukum lainnya. Kan begitu. Nah, kewenangan pun berbeda-beda nanti. Kalau penanganan pidana kita Bawaslu bekerja sama dengan Gakumdu, kode etik kita di penanganannya oleh DKPP, kalau administrasi oleh Bawaslu. Bagaimana tadi jika menemukan ternyata di lapangan ini ada semacam masyarakat, oh ini tidak sesuai, silahkan lapor ke kami. Mau datang langsung, kebetulan kalau dulu kan masih ada ad hoc ya, yang kecamatan bisa datang ke Panwascam. Kalau sekarang kebetulan belum ada, maka bisa langsung datang ke kantor kami. Jadi misalnya nih teman pemilih udah nemu nih pelanggaran, jadi bisa langsung aja gitu ya Pak ke kantor Bawaslu. Kalau hari ini kan kita mungkin ada beberapa hal karena pelanggaran pidana misalkan sekarang tahapannya pun udah nggak ada kan. Tapi nanti nanti jika teman-teman pemilih, sahabat-sahabat pemilih ini menemukan ketika sudah mulai tahapan nih ada semacam yang ingin sampaikan, atau misalkan ini kan sekarang katakan ya sekarang administrasi nih katakan. KPU itu sedang melakukan DPB. Masyarakat ada yang kok kenapa orang-orang KPU tidak melakukan coklit misalkan? Boleh laporkan ke kami. Boleh Pak. Boleh. Datang saja ke misalkan langsung ke Bawaslu atau ke Sigap Lapor, tapi Sigap Lapor biasanya adanya di ketika tahapan. Datang langsung ke kantor kami di Jalan Gading Ketuka ya, di sana. Baik. Apa saja yang perlu disampaikan? Kan gitu ya. Kadang-kadang orang tuh hanya datang melapor, apalagi misalkan karena Kabupaten Bandung terlalu jauh. Ini dari Ranca Bali misalkan datang ke sini udah jauh-jauh, ternyata ada hal-hal yang perlu diperhatikan gitu ketika melapor itu. Oke, baik Pak. Jadi untuk semakin gampang ya Pak caranya, jadi ngelapor jadi bisa langsung ke kantor Bawaslu aja. Atau bisa lewat website. Bisa lewat website juga nih teman pemilih. .bawaslu.go.id. Oke, siap. Jadi teman pemilih ketika menemuin pelanggaran, jadi bisa langsung aja ke kantor Bawaslu ataupun melalui tadi ya websitenya Bapak sebutkan. Oke. Bahkan saya perlu saya sampaikan gini. Tatkala kan gini nih, ada masyarakat yang merasakan, wah saya tuh nggak mau melapor, takut ya ada masalah takut, ragu takut saya tuh daripada pulang pergi nanti dipanggil misalkan dari Nagreg ke kantor Bawaslu untuk klarifikasi berapa waktu. Nah karena memang ini pemilu ini tugas bersama, artinya kewajiban itu bukan hanya kewajiban KPU Bawaslu dan DKP, tapi juga masyarakat juga punya kewajiban yang sama. Bagaimana caranya? Karena kita perlu pahami bahwa pelanggaran itu bisa bersumber dari 2. Apa aja tuh Pak? Pertama, bisa bersumber dari temuan itu pihak kami nih Bawaslu langsung mengawasi KPU. Kok pelaksanaan KPU seperti ini, atau nanti di tahapan kok calon seperti ini, langsung jajaran kami yang menemukan itu temuan. Ada juga yang disebut dengan laporan itu dari masyarakat. Nah kalau masyarakat tadi nggak mau Pak jauh, bisa silakan lapor ke kami, akan kami jadikan sebagai informasi awal. Oke, baik Pak. Nah tapi saya yakin Pak banyak juga nih masyarakat yang bingung mengenai soal bukti. Kayak misalnya saya melihat kejadiannya, tapi bukti yang saya punya itu benar nggak sih gitu Pak. Jadi ngomong-ngomong soal bukti, seberapa penting sih bukti itu dalam pelaporan pelanggaran, dan bukti seperti apa sih yang dianggap sah gitu Pak? Nah makanya tadi saya sampaikan bahwa ketika kita melapor itu
ada syarat formil material dan yang perlu lengkapi. Pertama materialnya, formilnya, misalkan formilnya siapa pelapornya, harus mau dicantumkan kalau namanya pelapor kan. Saya misalkan di ini pelapor, KTP-nya alamatnya di mana, terlapornya siapa. Walaupun untuk terlapor, Pak, masa saya mau laporkan seorang minta KTP dulu, nggak, minimal nama dulu kan gitu. Nanti kita cari. Nanti ada bukti-bukti lain, kronologis kejadiannya, misalkan kejadiannya di mana, jam berapa, apa kegiatannya, kan begitu. Termasuk bukti-bukti juga, baik video kan gitu, foto yang menggambarkan kejadian, yang menggambarkan, jangan gini kejadiannya misalkan pelanggarannya, contoh misalkan kalau sedang kampanye pembagian sembako, fotonya sedang dangdut. Wah. Kan tidak nyambung juga, walaupun walaupun dalam konteks ruang lingkup yang sama, di satu tempat, tapi kejadiannya mana, termasuk akadnya yang itunya harus juga lebih jelas gitu. Nah, jadi gitu ya teman pemilih, kita tuh nggak boleh asal lapor aja ya Pak. Betul. Jadi harus punya bukti dukung yang kuat nih biar bisa diproses nanti oleh Bawaslu ya. Sebetulnya kalau tidak kuat pun itu kami akan berusaha dulu. Jangan gini, jangan saya nggak punya data yang lengkap nih, saya nggak akan lapor. Silakan lapor dulu. Nanti barangkali kami punya penelusuran, nantinya ada semacam penelusuran kan. Begitu. Ya, baik. Tapi alangkah lebih baiknya biar tadi tidak bolak-balik ngasih kan gini. Tatkala si pelapor datang ke kantor kami, ada syarat yang tidak lengkap, kami akan suruh perbaiki, balik lagi kan. Repot ya Pak. Makanya perlu diketahui gitu. Syarat-syarat itu. Salah satunya saksi dan bukti dan saksi. Oh iya, siap. Saksi. Oke. Jangan lupa ya pemilih, jadi jangan lupa adakan bukti dan saksi untuk melapornya nanti. Oke, mungkin Pak biar makin semangat nih. Mungkin Bapak bisa kasih sedikit pesan kepada teman pemilih, kenapa partisipasi masyarakat itu penting sih Pak dalam mengawasi pemilu, dan kenapa kita nggak boleh ragu nih untuk melapor jika kita menemui pelanggaran. Jadi partisipasi masyarakat itu sangat kami butuhkan. Bukan hanya oleh Bawaslu, termasuk KPU juga. Contoh begini, sekarang KPU sedang melakukan coktas ya. Barangkali ada seseorang yang boleh lapor. Boleh. Misalkan kok saya udah nih, misalkan tadinya sipil biasa yang punya hak pilih, sekarang saya sudah menjadi TNI atau Polri keterima misalkan. Berarti nggak punya hak pilih kan nanti ke depan. Silakan lapor ke KPU atau ke Bawaslu. Partisipasi masyarakat pun butuh. Kayak tadi, jika menemukan silakan lapor kan begitu. Jangan sungkan untuk, jika teman-teman ini sahabat pemilih ingin pemilu ke depan ini semakin legitimate gitu kan, lebih diakui, lebih dipercaya oleh masyarakat. Kami butuh juga. Jangan sampai sahabat-sahabat pemilih ngomong di belakang, ini ada kejadian segini-gini, kenapa tuh nggak lapor? Saya takut, udah beres kan gini. Termasuk juga hati-hati dengan masa kadaluarsa. Sejak diketahui itu 7 hari, jangan terlalu lama. Ketahuinya udah 2 bulan baru, kapan? 2 bulan yang lalu kan nggak bisa juga. Makanya karena memang pemilu ini ada tentang waktunya begitu. Oke, baik. Wah, pesannya keren banget nih Pak. Jadi intinya menjaga demokrasi itu tuh bukan cuma tugas kita aja ya Pak. Jadi tugas kita semua. Ya, oke. Terima kasih Pak Dedi atas penjelasannya yang sangat jelas dan mudah dipahami. Semoga teman pemilih yang lagi menyaksikan podcast kita yakin bahwa melaporkan itu pelanggaran pemilu bukan hal yang ribet, tetapi bagian dari menjaga suara kita dan demokrasi kita. Oke, sampai jumpa di episode Ngopi Dulu, Ngobrol Pintar, Demokrasi dan Kepemiluan. Oke Pak, mungkin dan jangan lupa ngopi dulu sebelum kita berpendapat. Siap.